Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad dadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي مشفع خصنا وحدانا. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الثاني ومدانك الجاري واجمعني به في كل أدواري وعلى آله وصحبه ونور. أما بعد. Hadratan muhtarami, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, lebih khusus sesepuh kita bersama Bapak Haji Fathur Rahim, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Bapak Haji Samsul, Al-Ustaz Ansori, yang kesemuanya kita doakan matahullah bituli hayati wa bi'umani fitarin amin. Yang tak lupa juga kepada Sohibul Hajah pada malam hari ini Ibu Narsiati sekeluarga, mudah-mudahan segala cita-cita beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak lupa juga kepada Jamiatul Hadrah Majelis Al-Barakah dan para hadirin muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul lagi dan bermuajahah di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang ditunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari yaumil kiamah. Para hadirin muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Ada satu pertanyaan sederhana yang patut kita renungkan. Setiap pagi kita ini melangkah untuk keluar rumah dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ke kantor, ada yang sekolah, ada juga yang ke sawah, ada juga yang mengajar, yang ke pasar untuk berdagang dan lain sebagainya. Namun, pernahkah kita ini menanyakan kepada diri kita sendiri, untuk siapa kita melakukan langkah itu semua berarti? Jika hanya untuk mencari uang berarti, semua orang yang tidak beriman pun bisa untuk melakukannya. Apalagi jika kita mau untuk mencari kedudukan, maka semua orang itu pasti juga akan bisa bersusah payah. Akan tetapi, seorang mukmin ini ternyata memiliki tujuan yang sangat tinggi, melebihi itu semua. Apa tujuan seorang mukmin ini? Tujuan seorang mukmin ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ridwanun minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih besar berarti. Dan para ulama juga pernah menjelaskan bahwasanya setelah Allah menyebut kenikmatan surga, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyebutkan bahwa yang paling ampuh dan yang paling agung itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hal ini kita sudah mengetahui bahwa tujuan seorang mukmin ini, para diri, tujuan seorang mukmin ini yang paling tinggi itu bukan hanya
untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini sering untuk mengejar ridhonya manusia. Kita ingin dipuji oleh manusia. Kita ingin dihormati oleh manusia. Kita ingin dianggap sukses oleh manusia. Padahal apa berarti? Penilaian-penilaian manusia itu tidak ada apa-apanya. Dan penilaian-penilaian manusia itu berbeda-beda. Benar sekarang kita ini dipuji oleh manusia. Kita ini dihormati oleh manusia, benar. Akan tetapi keesokan harinya kita sudah dicela lagi oleh mereka. Dan sebaliknya, ketika kita ini sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ridho itu adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki untuk kita. Jadi orang itu kalau sudah diridhoi oleh Allah, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampai para ulama mengajarkan kepada kita para hadirin, bahwasanya kata para ulama, kita ini agar untuk selalu menjaga niat. Niat ini penting para hadirin. Karena imam-imam kita ini juga sudah menekankan bahwasanya amal yang besar bisa menjadi kecil hanya karena niat yang rusak. Dan sebaliknya, amal yang sangat kecil bisa menjadi besar hanya karena niat yang ikhlas, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di dalam salah satu hadis beliau, bahwasanya hadis ini sangat populer, yang sering kita dengarkan, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal, itu bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan untuk menunaikan kewajiban kita kepada keluarga kita. Bahkan bukan hanya itu, hadirin. Petani yang mencangkul sawahnya sendiri dengan jujur, pedagang yang tidak mengurangi timbangannya, seorang guru yang mengajar muridnya dengan ikhlas, apalagi ibu yang mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, maka semua itu bisa menjadi jalan kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ciri-ciri orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti apa? Jadi ciri-ciri orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya seperti kita ini. Hadir duduk di majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir seperti pada malam. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya apa? Di dalam perkumpulan, jika di situ ingat kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkumpulan itu akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu para hadirin, akan tapi perkumpulan kita pada malam hari juga dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama kita yang hadir di majelis pada malam hari ini di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Si Fulan bin Fulan hadir di majelis Al-Barokah. Si Fulan bin Fulan hadir di majelis Al-Barokah. Nama-nama kita ini akan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini ayo, jangan hanya gemar untuk hadir di majelis, akan tetapi pulangnya di majelis kita masih bisa berbicara dengan berbicara apa? Menyakiti hati orang lain. Percuma. Dan kita juga jangan hanya gemar bersolawat para hadirin, kalau kita ini masih bisa memutus tali silaturahim. Percuma semua itu. Kita hadir di majelis tapi kita masih seperti itu, percuma. Makanya yang terpenting adalah
Ayo kita ini jangan bosan-bosan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis zikir dimanapun berada. Jangan sampai bosan-bosan berada. Memang perjalanan ini terasa jauh kadang. Hadir di majelis sana, di majelis sana. Badan mungkin terasa capek nih. Tapi mudah-mudahan itu semua bisa menjadi saksi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa berarti? Karena di dalam tradisi para ulama ini menjaga majelis ilmu seperti ini merupakan salah satu jalan keberkahan hidup. Sebab kenapa? Kok disebut keberkahan hidup? Karena amalan ini yang akan menuntun ilmu. Dan amalan yang benar itu akan mendorong seseorang tersebut menuju ke jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo kita jadikan hidup kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang pertama, niat. Kita keluar rumah, kita niatkan untuk mencari rezeki yang halal. Ketika kita keluar, kita bertemu dengan tetangga, kita tebarkan salam, kita senyum. Ketika kita mempunyai rezeki yang banyak, ayo kita sisihkan rezeki tersebut untuk kita beramal. Dan ketika kita diuji oleh Allah, ayo kita lebih sabar lagi. Apalagi ketika kita ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayo kita syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Mudah-mudahan rumah-rumah kita ini dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan rezeki kita diberi rezeki yang halal, rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita ini diakhiri dengan akhir hayat husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keridhaan-Mu dan jadikan hati kami ikhlas dalam beribadah, istiqomah dalam kebaikan, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada para ulama-ulama sholihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mewafatkan kita dengan membawa iman yang sempurna. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Mari bareng. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatul hasana hitami watina maqan sanna min antayakal jisami. Sallallahu ala ya Allah, sampai ya Allah. Kabulkanlah segala cita-cita ya Muhammad sallallahu alaihi. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah
ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa atina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.